Hai Sobat UBTV, berjumpa lagi dengan saya Feby Berliana dalam program spesial UBTV Triple C, Cerdik Cari Cuan. Oke teman-teman, kali ini aku nggak sendirian, akan ditemani oleh Redaktur Ekonomi Update UBTV, Bapak Abdullah Siddiq. Halo Bapak. Hai, halo Feby, apa kabar? Baik, Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, kabar kita baik banget ya. Dan kita sudah masuk ke minggu kedua di Iya. bulan Juni. Juni. Dan sepertinya banyak berita dari pasar modal yang menarik. Ini mau kita ulas ya hari ini. Jadi berita kita yang akan kita ulas itu ada 5 berita Pak, dan pastinya itu semua itu menarik sekali dan bermanfaat untuk seluruh Sobat UBTV di rumah. Nah, kali ini Pak, dalam segmen ini tuh kita akan melihat bagaimana emiten-emiten besar seperti PTBA, ANTM, TINS, dan INET menjalankan strategi pembagian dividen di tengah ekspansi dan dinamika pasar. Sebelum kita ke berita pertama Pak, Triple C episode kali ini didukung oleh Sam Hugat. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya Sam Hugat di @kopiomahan_KPC. Ya, jadi ini satu tempat nongkrong untuk anak muda ya, yang dia banyak produk kopinya. Salah satunya yang ada di meja kita ini ada kopi coklat sama Late City. Oke, buat teman-teman bisa menemani aktivitas teman-teman ya. Ya, betul. Dari kalangan muda, menengah sampai atas. Oke, kita akan ke berita pertama Pak ya. Berita pertama, jadwal dividen PTBA, ANTM, dan TINS dibayarkan serentak pada 11 Juli 2025. Menurut bisnis.com, 3 emiten tambang besar BUMN yakni PT Bukit Asam, PTBA, Aneka Tambang, ANTM, dan Timah, TINS akan secara serentak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham pada 11 Juli 2025. Jumlah dividen yang dibagikan mencapai total ratusan miliar rupiah sebagai bagian dari laba bersih tahun buku 2024. Aksi ini menjadi sinyal positif terhadap kinerja dan stabilitas perusahaan tambang BUMN di tengah fluktuasi harga komoditas global. Ini berita pertama kita Pak. Ya, ini juga nyambung dari minggu lalu ya. Iya. Jadi beberapa waktu lalu saya menyampaikan bahwa BUMN ini kan bulan-bulan ini banyak membagikan dividen ya sampai Juli, dan kelihatannya dividen yang mereka bagikan itu besar. Salah satunya setelah 2 bulan lalu itu dari sektor perbankan, kali ini emiten di bawah pertambangan ya, di bawah Min ID itu kompak. Jadi mereka menetapkan pembagian jadwal dividen tunai itu bersamaan. Nah, ini kebetulan ini BUMN jumbo semua. Jadi ada PTBA, dia bergerak di batu bara, terus yang kedua ada Antam ya di emas, dan ada TINS di timah ya. Jadi mereka akan membagikan dividen itu serentak pada tanggal 11 Juli. Kalau kita lihat memang besarannya cukup besar ya. Jadi misalnya kayak PT Timah, dia membagikan 474,66 miliar atau 63,73 per lembar saham. Sementara PTBA itu membagikan lebih besar, jadi 3,83 triliun, dan dividen per sahamnya adalah 332,437 lembar per saham. Nah, Antam itu juga sama. Jadi Antam itu kalau kita lihat di sini, Antam itu juga akan membagikan dividen sebanyak 3,64 triliun. Jadi ini besar-besar semua ya. Iya, besar Nah, sekali. jadwalnya itu menariknya itu bareng. Pertama adalah jum dividennya. Ini teman-teman jangan lupa ya, kalau memang ingin mendapatkan dividen itu masih di tanggal 20 Juni. Jadi masih hampir 1 pekan lagi. Lalu dividennya di tanggal 23 Juni dan pembayaran dividennya di tanggal 11 Juli. Gitu. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Tapi bagaimana nih Pak, kebijakan pembagian dividen serentak oleh emiten BUMN tambang ini dapat mempengaruhi daya tarik investor serta persepsi pasar terhadap konsisten kinerja mereka Pak? Ya, ini tentu menarik ya. Saya yakin ini menarik bagi investor karena memang jumlahnya cukup besar ya. Besar. Jadi bagi teman-teman yang memang dia dividen investing, saya kira ini jadwal pembagian ini menjadi jadwal yang menarik, dan ini biasanya kan berbeda-beda ya. Ini tahun ini mereka bersamaan, jadi jum dividennya bersamaan, pembagian dividennya juga bersamaan tanggal 11 Juli. Nah, kalau kita lihat kinerjanya tiga-tiganya juga
sedang bagus ya. Kalau kita lihat bisnis batu bara masih bisa tumbuh, apalagi bisnisnya Antam ya, gitu. Itu juga masih sangat bagus gitu, seiring dengan perkembangan harga emas yang naik, dan di timah itu juga sama gitu. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Menarik sekali berita pertama ini kita bahas. Kita akan lanjutkan ke berita yang kedua yang nggak kalah menarik Pak. Ya. Oke, berita yang kedua, 50% laba jadi dividen. Inet genjot ekspansi dan rek isu. Menurut emiten news.com, PT Indo Internet atau Inet memutuskan untuk membagikan 50% laba bersih tahun 2024 sebagai dividen kepada pemegang saham, sambil tetap melakukan ekspansi bisnis dan menggelar rek isu guna memperkuat struktur gelap modal. Strategi ini diambil untuk menyeimbangi antara komitmen pada investor dan kebutuhan pendanaan ekspansi digital nasional. Ini berita kedua kita, Pak. Ya, ini juga sama ya. Jadi PT Sinergi Inti Andalan Prima atau Inet ini kemarin sempat bulan lalu sempat jadi perbincangan di market ya. Jadi harga sahamnya itu naik sampai arah, terus kemudian sampai dihentikan oleh bursa gitu ya. Jadi dan karena bisnisnya memang sedang menarik ya. Kita melihat bisnis internet itu kan semakin banyak digunakan oleh masyarakat ya, sehingga kebutuhan akan internet, perusahaan teknologi terutama di bidang internet ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, salah satunya memang di Inet ya. Jadi kalau dari berita ini misalnya ternyata dia juga bisa membagikan laba, memutuskan untuk membagikan laba menjadi dividen 50%-nya, ini tentu juga satu kabar yang menarik bagi para investornya ya. Jadi dari dividen payout 50% ya, ini menjadi menarik karena selain kemarin harganya itu juga sudah naik ya. Jadi capital gain-nya itu naik ya. Ini kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir dia sudah naik 167% gitu loh. Nah, berarti bagi teman-teman yang memegang sahamnya 6 bulan lalu, dia sudah multi bagger. Nah, ini ditambah bahwa dia juga membagikan dividen gitu loh. Ya tentu bagi kebanyakan investor saham seperti ini ya memang banyak diminati ya. Jadi karena investor mendapatkan dua keuntungan, satu itu dari dividennya, yang kedua itu adalah dari kenaikan harga sahamnya. Gitu. Oke, luar biasa sekali Pak ya, karena penggunaannya juga setiap hari digunakan Pak ya, jadi selalu meningkat untuk kinerjanya juga. Oke, Sobat UP TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Baik Sobat UP TV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Kita akan melanjutkan ke berita selanjutnya. Pak Sidik siap Pak? Siap. Oke, berita yang ketiga, Gudang Garam atau GGRM gelar RUPST akhir Juni 2025. Ada dividennya? Menurut bisnis.com, PT Gudang Garam atau GGRM dijadwalkan menggelar RUPST pada akhir Juni 2025. Salah satu agenda yang ditunggu adalah apakah perseroan akan membagikan dividen. Menarik nih Pak. Meski dalam beberapa tahun terakhir emiten ini cenderung menahan pembagian laba, potensi perubahan kebijakan menjadi perhatian para investor. Ini berita ketiga kita Pak. Ya, ini memang kita ambil karena memang ini menarik ya. Menariknya adalah kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, Gudang Garam itu kan salah satu emiten yang powerful ya. Jadi harga sahamnya itu cukup mahal juga. Tetapi hampir 2 tahun ini kinerjanya dengan kebijakan cukai terus dan lain-lain itu kinerja pendapatannya itu menurun tajam ya. Jadi kalau tidak salah itu tahun lalu itu labanya masih 5 triliun dan sekarang itu kurang dari 1 triliun. Jadi memang turunnya sangat tajam. Nah, ini juga tercermin dari harga sahamnya. Jadi harga sahamnya itu kalau kita lihat dalam 6 bulan ini itu sudah turun 25,91% gitu loh.
Nah, kalau kita lihat hari ini itu diperdagangkan di 9.650. Padahal dulu ataupun beberapa tahun sebelumnya harganya itu masih di kisaran 13.000 gitu loh untuk satu lembarnya gitu ya. Nah, sekarang dia sudah turun cukup dalam ya. Year to date-nya juga sama, dia turun 26,34%. Nah, sehingga momen RUPS ini menjadi menarik apakah dia akan bagi dividen atau tidak. Kalau dari beritanya Emiten News ini memang pada tahun lalu dia tidak membagikan dividen ya, karena ya saya pikir itu realistis ya. Jadi dalam kondisi seperti ini lebih baik memang Gudang Garam itu tidak membagi, mungkin mereka berpikir tidak membagikan dividen tapi untuk memperkuat permodalan mereka gitu loh. Jadi dan memang industri rokok saat ini memang selain mereka harus efisien ya, karena bebannya meningkat sementara penjualannya juga cenderung turun. Mau tidak mau memang harus mencari strategi-strategi baru gitu ataupun inovasi ya, misalnya entah itu inovasi produk atau mencari market baru sehingga penjualannya bisa tetap bagus. Tapi memang ini tidak hanya terjadi pada Gudang Garam saja sih, kalau kita lihat HMSP gitu ya, harga sahamnya juga sudah turun cukup banyak ya, termasuk Gudang Garam ini juga sudah turun cukup banyak gitu. Mengingat pesaingnya juga semakin bertambah Pak ya? Sebetulnya kalau persaingannya mungkin tidak begitu ya. Industri rokok saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi gitu ya. Jadi memang banyak regulasi. Jadi misalnya 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu itu harga sahamnya itu bisa di atas 40.000. Bayangin aja, sekarang itu tinggal 9.650 gitu kan ya. Turun sekali. Jadi kan turun banyak banget ya, turun 80,31% dalam 5 tahun terakhir ya kalau kita lihat. Nah, itu mencerminkan juga, itu tercermin juga dari kinerjanya gitu. Jadi memang kebijakan cukai, terus kemudian rokok ilegal, terus kemudian harga rokok yang semakin mahal, itu membuat pangsa pasarnya memang tergerogoti gitu loh oleh produk-produk lain. Oke, luar biasa sekali. Ini bad news Pak ya untuk kita bahas, tapi tetap ini berita yang bagus untuk kita bahas agar kedepannya dari Gudang Garam sendiri bisa meningkatkan strategi yang lebih bagus lagi. Oke Pak, kita akan ke berita keempat Pak ya. Berita keempat, Hayanto borong saham Elsa jadi investor individu terbesar di El Nusa. Menurut bisnis.com, investor individu bernama Hayanto tercatat menjadi pemegang saham individu terbesar di PT El Nusa atau Elsa setelah memborong saham dalam jumlah yang besar. Langkah ini menimbulkan spekulasi tentang prospek saham Elsa dan strategi jangka panjang yang mendasari keputusan akumulasi tersebut. Ini berita keempat kita mengenai Elsa, Pak. Ya, ini juga kita ambil ya, kita pilih karena ada dua hal yang menarik. Pertama itu Elsanya ya. Kalau kita lihat El Nusa itu ini merupakan salah satu emiten migas ya. Kalau tidak salah ini miliknya Bakri. Nah, kalau kita lihat memang dalam beberapa bulan ini itu dia mengalami kenaikan harga. Jadi ada sentimen-sentimen positif yang membuat harganya itu dia naik. Jadi 6 bulan terakhir dia sudah naik 12,83%. Jadi hari ini di harga 510 per lembar saham. Jadi memang banyak analis yang memperkirakan sejak beberapa bulan lalu bahwa harga saham dan kinerja Elsa itu akan meningkat gitu ya. Jadi banyak sentimen-sentimen positif yang menaungi perusahaan ini gitu ya. Kalau kita lihat dari year to date juga sama, itu sudah naik 16,44%. Nah, yang menarik kedua itu adalah sosok Hayanto ini. Jadi Hayanto ini, jadi di market kita ya, di bursa kita itu ada beberapa investor individu yang kepemilikannya besar. Salah satunya yang terkenal itu adalah Pak Lokeng Wong. Kedua, ini ya Pak Hayanto ini. Nah, menariknya Hayanto, kalau Pak Lokeng Wong itu dikenal karena beliau sosok yang suka ngasih materi kuliah di kampus gitu ya. Banyak podcast-podcast yang menghadirkan beliau. Nah, sementara sosok Hayanto ini, Bapak Hayanto ini cenderung tidak diketahui orang. Jadi dia itu siapa itu tidak gitu. Tetapi aksinya dampaknya besar Pak ya. Pak Hayanto ini dikenal membeli saham besar di beberapa emiten. Yang terbaru ya di El Nusa itu gitu loh. Sehingga dia dan kalau membeli itu
banyak, jutaan lembar gitu loh, jutaan lembar, sehingga termasuk di Elsa ini, sehingga di Elsa ini akhirnya beliau masuk dengan kepemilikan saham di atas 5% sejak 5 Juni gitu ya. Nah, jadi hari ini Pak Hayanto itu memiliki hari ini dia memiliki 453,27 lembar saham gitu ya, dan kepemilikannya di atas 5%, menjadi pemilik saham terbesar kedua setelah PT Pertamina Hulu Energi gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Ini yang menarik. Jadi ini sosoknya orang enggak tahu gitu loh. Enggak tahu gitu. Tetapi beliau sering membeli saham, membuat perbincangan lah di market ya, karena tiba-tiba beli saham A, B, C gitu ya dalam jumlah besar gitu loh. Luar biasa sekali Pak. Saya jadi penasaran nih Pak Hayanto itu Ya, saya yang juga penasaran, mana. saya nggak tahu nih orangnya yang mana gitu kan ya. Gitu. Luar biasa sekali. Baik Sobat Ubed TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Jadi cari cuan. Baik Sobat Ubed TV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Oke, kita akan ke berita yang terakhir yang sebenarnya juga menarik untuk dibahas Pak ya. Tapi sebelum kita memasuki berita yang terakhir tuh, haus Pak ya, udah segmen pertama, kedua, ketiga ini ada yang spesial Pak. Kita mau cobain kopi sama teh lecinya dari Sambuget. Buat teman-teman jangan lupa ya untuk dikepoin Instagramnya di @kopiomahan_kpj. Boleh dicoba Pak, ini boleh. menggugah sekali. Saya jadi penasaran. Yang milik saya yang leci ya? Saya kopi. Ya. Bismillah. Seger juga ya? Seger Pak ya. Sebelum kita membahas berita selanjutnya yang tidak kalah menariknya gitu ya Beb ya. Oke, luar biasa sekali. Ini kopi dan leci tea bisa menemani hari-hari teman-teman juga. Buat teman-teman jangan lupa ya dikepoin Instagramnya kopiomahan_kbj. Terus teman-teman juga bisa langsung datang ke tempatnya Pak ya? Ya. Langsung ke tempatnya di Kepanjen. Oke, jadi semangat nih Mbak untuk membahas berita yang terakhir kita. Ya. Oke, berita yang kelima, Medco Energy atau Medco lifting minyak dari lapangan Forel di Natuna. Menurut emitennews.com, Medco Energi Internasional atau METS mengumumkan telah berhasil melakukan lifting minyak dari lapangan Forel di Natuna. Operasi ini menjadi bagian penting dari kontribusi Medco terhadap pasokan energi nasional dan peningkatan pendapatan dari sektor eksplorasi. Ini berita kelima kita Pak. Ya, ini juga berita yang tidak kalah menariknya. Pertama karena pemerintah Presiden Prabowo itu kan sedang giat-giatnya membangun beberapa kedaulatan ya, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi salah satunya. Nah, untuk kedaulatan energi mau tidak mau memang pemerintah itu kan ada dua yang dikembangkan. Pertama adalah energi fosil dan kedua adalah energi non fosil. Ya, energi fosil itu yang masih bertumbuh di batu bara, terus juga minyak. Nah, eksplorasi minyak ini menjadi penting karena Indonesia kan sekarang sudah bukan pengekspor lagi, tapi memang menjadi negara yang importir minyak, sehingga keberhasilan dari PT Medco Energi Internasional atau kode sahamnya Medco itu mereka mengelola lapangan minyak dari lapangan migas Forel yang berada di Natuna ya. Nah, Medco ini mengumumkan bahwa mereka berhasil lifting atau berhasil memperoleh minyak gitu loh. Kalau dalam perusahaan migas kan dia eksplorasi dulu, dia lihat misalnya entah itu di tanah, entah itu di laut gitu ya.
dia cari. Nah, ini Medco itu berhasil mengambil minyak dari lapangan migas di Forel. Ini kelihatannya memang kalau dari gambar yang kita punya itu adalah eksplorasi dari tengah laut gitu loh. Nah, keberhasilan ini menjadi apa? Menjadi menarik gitu kan. Karena Medco ini merupakan perusahaan nasional tapi swasta ya, bukan milik negara. Yang dimiliki oleh Bapak Arifin Paniporo. Apakah ini nanti akan berdampak pada harga sahamnya? Kita bisa lihat hari ini saham Medco sebentar. Nah, kalau kita lihat hari ini saham Medco itu naik 2,5%, naik 35 poin di harga 1.435. Kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir, harga saham Medco itu juga sudah naik cukup tinggi. Jadi 6 bulan terakhir itu naik 34,11%. Jadi sudah naik Rp365. Nah, year to date-nya kalau kita lihat, year to date juga naik ya. Kalau kita lihat year to date dibanding hari ini dibandingkan dengan tanggal yang sama pada tahun lalu itu juga naik 28,13%. Luar biasa sekali ya. Jadi keberhasilan lifting ini menjadi satu hal yang positif ya bagi Indonesia. Di tengah Indonesia pemerintah punya keinginan untuk daulat di bidang energi gitu. Nah, tentunya kita juga berharap nanti pemerintah juga memiliki keseriusan yang sama untuk mendukung pengembangan energi non fosil sehingga nanti energi fosilnya juga ada dan energi non fosilnya atau energi terbarukannya juga semakin berkembang karena memang dunia itu sedang mengarah ke energi terbarukan. Jadi misalnya dari panas bumi, dari air, dari angin, nah itu yang masih belum tenaga matahari gitu ya, itu yang masih belum banyak dimaksimalkan sebagai pengganti dari energi berbasis fosil. Oke, luar biasa sekali Pak ya untuk berita kelima ini semakin meningkat meskipun masih swasta Pak ya. Ya, ini perusahaan swasta besar ini. Oke, luar biasa. Oke, Sobat UB TV, kita sudah membahas 5 berita pasar modal terupdate yang pastinya ini bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Kira-kira Pak, dari kelima berita ini tuh yang paling menarik yang mana Pak? Saya tertarik ke berita yang Gudang Garam itu tadi. Yang Gudang Garam tadi ya? Artinya begini, Gudang Garam itu kan perusahaan besar, jadi perusahaan besar di bidang rokok, terus kemudian juga perusahaan yang lama. Sehingga kita sedang menunggu bagaimana jajaran direksi dan para profesional yang di sana, termasuk juga pemilik, mampu mensiasati kondisi pasar. Mampu mensiasati kondisi pasar yang memang cukup dinamis bagi industri rokok ya. Jadi tekanannya cukup banyak, sementara mereka mengalami penurunan kinerja dan penurunan harga saham. Sehingga keputusan di rapat umum pemegang saham besok itu menjadi poin penting gitu. Jadi kira-kira apa langkah Gudang Garam itu? Apakah dia akan membagikan dividen atau dia mungkin mengganti direksinya gitu ya? Atau kemudian merubah strategi-strategi? Nah, ini menjadi saya yakin ini investor Gudang Garam maupun publik ya, publik bisnis secara umum menunggu hasil-hasil rapat umum pemegang sahamnya Gudang Garam gitu. Ya, tentu saja kita berharap bahwa industri rokok bisa melewati fase ini ya, fase yang penuh dengan tantangan ini gitu. Entah itu dengan memiliki strategi baru, misalnya produk baru gitu, atau mencari celah pasar baru atau bagaimana gitu. Atau mungkin cara-cara yang lain ya gitu. Yang itu ditunggu oleh market. Oke, luar biasa sekali Pak ya, kita sudah membahas dan yang Gudang Garam tadi memang cukup menarik sekali untuk dibahas karena untuk tahun ini dan tahun kemarin itu penurunannya sangat tajam sekali Pak. Ya memang, penurunan kinerja dan penurunan harga saham. Oke, baik Sobat UB TV, kita sudah membahas 5 berita pasar modal terupdate pada episode kali ini. Semoga berita ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Kami ucapkan terima kasih kepada Sam Huga dan yang telah mendukung jalannya kegiatan kita untuk menemani episode kali ini juga. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk terus cek Instagram kita di UB TV Brawijaya dan YouTube kita untuk terus update nih berita apalagi yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa juga teman-teman untuk join siaran kita di TikTok kita di UB TV Brawijaya setiap episode.
setiap hari Senin jam 1. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya postingan dari kita agar terus update nih informasi dari Triple C UB TV Brawijaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Triple C, cerdik cari cuan.